Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Eka Prasetya, NIM 122170006. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Nasmalda Reski Malau, NIM 122170014, dan Dinda Sekarfinasi, NIM 122170020. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai paper yang telah kami review sebelumnya, di mana paper tersebut berjudul Barriers to Green Supply Chain Management, GSCM, Adoption on Construction Project, atau Hambatan Menuju Adopsi Green Supply Chain Management, GSCM, pada proyek konstruksi. Di mana pada penelitian ini, abstrak atau ringkasan secara umumnya yaitu mengenai mengeksplorasi hambatan penerapan Green Supply Chain Management atau GSCM di industri konstruksi Nigeria dengan tujuan untuk memberikan keramahan lingkungan yang berkelanjutan dan praktik baru atau praktik konstruksi hijau. Pendahuluan pada paper ini yaitu membahas mengenai penerapan Green SCM di proyek konstruksi yang didorong oleh beberapa alasan, antara lain yang pertama, guna memberikan kesehatan alam yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan integritas organisasi. Yang ketiga, memenuhi permintaan pasar. Dan yang keempat, menggabungkan aktivitas ekologi dengan kemajuan penerapan SCM. Tinjauan terkait paper ini yaitu antara lain yang pertama, Green SCM. Green SCM dipertimbangkan dalam konstruksi untuk mencakup beberapa aspek dasar yang terkait perusahaan konstruksi dan menanamkan tanggung jawab lingkungan, lingkungan kinerja, dan pengiriman produk ramah lingkungan. Di mana Green SCM tersebut bertujuan untuk mengurangi lingkungan degradasi yang disebabkan oleh konstruksi terkait emisi karbon, maka rasional untuk mengintegrasikan pemikiran lingkungan, inisiatif, dan inovasi ke dalam SCM. Green SCM dalam konstruksi. Konstruksi berkelanjutan membutuhkan desainer dan kontraktor untuk mengadopsi bangunan praktik yang tidak akan menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang tentang lingkungan. Dalam cara terpusat pada prinsip orang, lingkungan, dan keuntungan. Praktik Green SCM ini sendiri telah diteliti sebagai sarana dalam industri konstruksi untuk mencapai kelestarian lingkungan, konstruksi berkelanjutan, dan berkelanjutan bangunan atau proses dan produk akhir, untuk membangun lingkungan yang mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Industri konstruksi di Nigeria dan penerapan Green SCM sendiri di industri konstruksi di Nigeria, di mana industri konstruksi di Nigeria ditandai dengan adanya kontraktor kecil dan kontraktor besar. Untuk kontraktor kecil atau sebutan lainnya itu informal atau sektor yang tidak terorganisir, di mana proyek yang dilakukan yaitu untuk membangun tempat tinggal melalui dengan cara menyewa pengrajin atau buruh. Sedangkan untuk kontraktor besar atau sebutan lainnya sektor formal, yang mana terdaftar resmi dengan memiliki pekerja yang terampil, ekspatriat, dan lokal, serta beroperasi di bawah himpunan yang terorganisir. OJDKK secara empiris mempelajari mengenai Green SCM dan implementasinya yang berhasil di negara bagian Lagos yang menjadi pusat Nigeria dan rumah bagi kota besar dari Nigeria. Penelitian ini termasuk baru dikarenakan masih memiliki tingkat kesadaran rendah terkait Green SCM yang diterapkan di industri konstruksi khususnya di negara Nigeria. Hambatan Green SCM. Hambatan Green SCM itu sendiri ada berbagai macam. Antara lain adanya hambatan internal dan adanya hambatan eksternal. Untuk hambatan internal sendiri, seperti kendala keuangan, perubahan pola pikir dan keyakinan budaya, biaya menerapkan rantai pasokan hijau dari sebuah organisasi, kurangnya komitmen dari kepemimpinan dan manajemen puncak dalam mengarahkan organisasi ke arah baru, kurangnya sumber daya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hambatan eksternal sendiri, seperti kurangnya pemasok dan produk hijau, kurangnya peraturan pemerintah dan sistem pendukung, kurangnya kesadaran dan permintaan publik, proyek sponsor enggan menghindari adopsi teknologi inovatif, tekanan kompetitif dan ketidakpastian pasar, serta lain sebagainya.
Selanjutnya, hambatan Green SCM di industri konstruksi. Hambatan yang timbul di industri konstruksi untuk penerapan Green SCM ini sendiri ada berbagai macam, antara lain yang pertama, kurangnya peraturan pemerintah dan sistem pendukung. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, biaya penerapan rantai pasokan hijau. Yang keempat, kurangnya dukungan manajemen puncak yang mengarahkan organisasi dengan cara baru. Yang kelima, kekurangan sumber daya. Yang keenam, pola pikir dan keyakinan budaya. Serta yang terakhir yaitu ketidakpastian. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan pada paper ini yaitu dengan cara menyebar kuesioner di perusahaan konstruksi terpilih di berbagai lokasi di Nigeria, di mana proses survei ini dilakukan sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai 30 Juni 2019 dengan cara online dan tatap muka. Untuk kuesioner ini sendiri dirancang setelah ekstensif tinjauan pustaka tentang kendala atau hambatan terhadap implementasinya Green SCM pada konstruksi proyek secara umumnya. Untuk kuesioner ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk informasi demografi kedua organisasi dan para responden, serta terkait dengan pertanyaan yang berbatasan dengan hambatan penerapan Green SCM secara umumnya. Untuk kuesioner ini sendiri terdiri dari 5 poin, yaitu antara lain sangat setuju, setuju, tidak yakin, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hasil dan analisis dari paper ini yaitu untuk profil responden sendiri, kesimpulannya itu diperoleh 212 data kuesioner yang valid, di mana para responden tersebut untuk bagian profesional arsitek terdiri dari 12,74%, manajer proyek 10,85%, surveyor perkebunan 15,09%, surveyor kuantitas 20,75%, sipil insinyur 17,45%, pembangun 14,62%, dan lainnya 8,49%. Di mana untuk 31,13% dari responden memiliki pengalaman kurang lebih 11-20 tahun di industri, sedangkan 10,85% setidaknya itu memiliki pengalaman sekitar 1-5 tahun. Setelah dianalisis, diperoleh hasil pendidikan kualifikasi dari responden yang mengisi kuesioner tersebut, yaitu sebanyak 58,02% memiliki gelar sarjana dan sederajat, 40,01% memiliki gelar master, serta 1,89% memperoleh gelar PhD. Untuk pengujian reliabilitas terkait analisis pengolahan data tersebut, yaitu yang pertama, keandalan pertanyaan yang menggambarkan hambatan penerapan Green SCM dikonfirmasi menggunakan Alpha-Cronbach coefficient. Yang kedua, dari data yang didapat, nilai-nilai keandalan 7 hambatan penerapan Green SCM di atas 0,5. Dan ini merupakan indikasi bahwa mereka memenuhi persyaratan dari uji reliabilitas tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan hasil dari pengolahan data yang sebelumnya, di mana terdapat 7 hambatan dalam penerapan Green SCM pada proyek konstruksi. Di mana tabel tersebut menunjukkan hambatan-hambatannya. Dari hambatan-hambatan tersebut diperoleh 5 hambatan penerapan Green SCM sangat signifikan yang memiliki nilai rata-rata 3,4 sampai 4,2. Dan 2 lainnya sangat ekstrim tidak signifikan, di mana kurang dari 3,4. Untuk penjelasannya sendiri, seperti hambatan lack of government regulation and support system, atau kurangnya peraturan pemerintah dan sistem pendukung, itu memiliki nilai rata-rata sebesar 3,42 dan menduduki peringkat keempat. Untuk yang kedua, hambatan kedua, cost of implementing GSCM atau biaya penerapan rantai pasokan hijau, dengan rata-rata 3,48 dan menduduki peringkat ketiga. Hambatan ketiga yaitu mindset and cultural belief atau pola pikir dan keyakinan budaya, di mana nilai rata-ratanya sebesar 3,12 dan menduduki peringkat kelima. Hambatan keempat yaitu lack of top management support atau
kurangnya dukungan manajemen puncak yang mengarahkan organisasi dengan cara baru, yang mana nilai rata-ratanya yaitu 3,53 dan menduduki peringkat kedua. Hambatan kelima yaitu uncertainty atau ketidakpastian, di mana nilai rata-ratanya sebesar 2,38 dan menduduki peringkat ke-7 atau terakhir. Dan yang keenam, lack of knowledge and experience atau kurangnya pengetahuan dan pengalaman, di mana nilai rata-ratanya yaitu 3,85 dan menduduki peringkat pertama. Serta yang terakhir yaitu teknologi atau lack of resource atau kekurangan sumber daya, di mana nilai rata-ratanya itu 2,75 dan menduduki peringkat ke-6. Untuk hambatan-hambatan, 5 hambatan yang penerapan Green SCM sangat signifikan itu, yaitu tadi mengenai kurangnya peraturan pemerintah dan sistem pendukung, lalu biaya penerapan Green SCM, lalu pola pikir dan keyakinan budaya. Selanjutnya, kurangnya dukungan manajemen puncak yang mengarahkan organisasi dengan cara baru, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan yang sangat ekstrim tidak signifikan atau memiliki nilai rata-rata di bawah 3,4, yaitu ketidakpastian dan kekurangan sumber daya. Pembahasan hasil, di mana hambatan pertama itu untuk implementasi Green SCM adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Masalah ini dapat diatasi dengan membuat kesadaran tentang perlunya mengadopsi Green SCM dengan mencari tahu manfaat yang terkait dengan penerapannya. Hambatan kedua yaitu kurangnya dukungan manajemen puncak dan komitmen dalam implementasi Green SCM, di mana masalah ini dapat diatasi dengan membangun aliansi kolaboratif antara pemerintah dan profesional industri dengan maksud untuk merampingkan kegiatan industri. Serta hambatan ketiga, implementasinya adalah biaya penerapan dari Green SCM itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menyelidiki atau membahas mengenai hambatan dari implementasi Green SCM pada industri konstruksi yang ada di Nigeria. Hambatan-hambatan untuk penerapan Green SCM pada industri konstruksi di Nigeria tersebut paling banyak antara lain kurangnya pengetahuan dan pengalaman, kurangnya dukungan manajemen puncak, biaya menerapkan Green SCM, kurangnya pemerintah peraturan dan sistem pendukung, pola pikir dan bantuan budaya, teknologi atau kekurangan sumber daya, ketidakpastian, serta karena sifat industri konstruksi di Nigeria sendiri, dan masalah lingkungan lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai review paper dengan judul Hambatan Menuju Adopsi Green Supply Chain Management atau GSCM pada proyek konstruksi, di mana pembagian tugasnya yaitu untuk saya sendiri merangkum mengenai tinjauan pustaka, dan untuk Nasmalda Reski Malau merangkum mengenai metodologi dan analisis hasil. Sedangkan untuk Dinda Sekarkinasih merangkum mengenai abstrak dan pendahuluan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.